Bisa dipanggil apa? Galisa. Sekali lagi. Galisa. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fractured hairstyles. Namun sebelum itu, kakak mau kalian semuanya perkenalan diri terlebih dahulu. Karena kakak belum kenalin satu-satu dari kalian. Namun ada aturan dalam perkenalannya. Jadi memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu dari nama lengkap, kemudian nama panggilan dan siapa di sebelah kalian. For example, my name is Rizky Alisa and you can call me Alisa, and my friend. Nama panggilannya. And my friend is Anis. Ngerti? Bisa? Bisa? Mau dimulai dari sini atau sini? Yang lain diam ya, dengarkan temannya. Kemudian silakan next. Sebelah sini. Nama teman sebelah sini. Namanya siapa? Di sini kan? Berarti ya. Oh iya, ada kamu ke sini. Yang lain boleh disiapkan Pak perkenalannya, tapi suaranya dikecilkan ya. Ketua kelasnya siapa? Akbar. Hari ini ada yang tidak hadir. Ada. Alasannya? Sakit atau Apa? siapa? Nama siapa? Adil. Satu aja. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dipimpin ketua kelas. Before we start our lesson, let us pray together. Following. Pray, John. Oke, namanya siapa tadi? Akbar. Thank you, Akbar. Selanjutnya, Abai. ada yang sudah pernah belajar tentang ini sama Miss ya? Kayaknya nggak mungkin belum deh. Jadi, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang fractured fairy tales. Yang pertama itu kita pernah belajar tentang narrative text. Ada yang masih ingat narrative text itu apa? Ada yang masih ingat?
Narrative text is a type of text that tells a story. Either factual or fictional, often with a specific structure and plot. Bagus. Tadi siapa namanya? Randi. Randi, siapa Randi? Nah, tadi Randi sudah menyampaikan bahwa narrative text itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah cerita dan biasanya strukturnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientation. Kemudian biasanya menggunakan simple past dan pastinya itu berhubungan dengan materi kita saat ini. Karena di sini kita akan mempelajari fractured fairy tales. Nah, fairy tales itu salah satu jenis dari naratif. Karena fairy tales itu artinya apa? Ada yang tahu? Ya, cerita dongeng. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajarannya secara lebih dalam lagi, pertama-tama kakak mau tanya kalian sebuah pertanyaan tapi dijawab bersamaan ya, dalam hitungan mundur 3, 2, 1 baru dijawab. Mengerti? Pertanyaan pertama adalah what is your favorite fairy tale? Apa fairy tale favorit kalian? Jangan dijawab dulu. Sudah punya jawaban di dalam pikirannya? Belum. 3 detik waktunya untuk berpikir. 1, 2. Oke, hitungan mundur. Semuanya dengarkan kakak. Hitungan mundur ketiga, hitungan mundur ke 1, tolong disebutkan secara bersama-sama ya. Tadi pertanyaannya ada apa saja? Pertanyaan tadi yang pertama? Ya, what is your favorite tale? Hitungan ketiga disebutkan. 3, 1, 2, 3. Tadi ada yang paling kencang itu ada One Piece. Apakah benar? Siapa tadi yang jawab? Kamu kenapa One Piece itu masuknya fairy tale? Nah, betul. Itu lain. Aditya Rizky Ramadja. Adit. Boleh pakai bahasa Indonesia bukan? Alasan simpel aja, kenapa dia disebut fairy tale? Kenapa deh? Karena Ganti deh pertanyaannya, kenapa kamu sukanya One Piece? Jawab diminta. Yang itu tunjukkan karena seru. Coba pakai bahasa Inggris deh. Satu kalimat simpel aja, misalkan pakai semuanya boleh diam sebentar. Nah, ada yang menyebut Snow White nggak tadi? Ada yang suka Snow White? Sekarang silakan dibayangkan, what if the Snow White didn't eat the poison apple? Bagaimana kalau Snow White nggak makan apel beracun yang dikasihnya? Kada pingsan. Jangan tidur. No sleep, Ami. Suka Snow White? Menurut kamu kalau dia nggak makan apel itu ceritanya jadi kayak gitu? Sebelum kita masuk lagi ke pembahasan secara dalamnya tentang fractured story, terutama tentang fairy tale, kakak mau kita kalian terlebih dahulu mengerjakan 3 soal saja. Halo. Halo. Boleh semua perhatiannya ke arah sini. Ya. Nah, jadi kalian silakan join
Sebelumnya sudah pernah main quizzes dari sudah kan? Nah, tapi nanti pertanyaannya esai dan dijawab pakai bahasa Inggris. Tapi tenang aja, boleh 1 atau 2 kalimat nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa kalau grammarnya berantakan atau nggak usah malu. Nanti kita sama-sama belajar. Tapi nama betul. Sudah semua ini 3 bulan? Saling panggilnya siapa? Satu soal itu waktunya cuma 2 menit. Lu jawab. Kita lihat jawaban teman-teman kalian. Dari 40 orang yang masuk cuma 23 dan berapa? Itu nama betul nomor ayo. Kita beli panas tuh ya. Ini ada jawab fairy tale is a fiction story. Nah, fairy tale is a story that is mostly fiction or not real. Benar. Ini kenapa tiba-tiba ada folk story? Apakah sama fairy tale dan folk story? Sama. Folk story that has been written and used to positive Yes, I know. Dia cuma jawab yang ini aja, do you know? Yes, I know. Tapi dia nggak lihat perintah selanjutnya. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau fairy tale itu adalah cerita yang dalamnya itu ada kesan magisnya seperti itu dan khayalan seperti misalkan kayak Cinderella itu kan ada kekuatan sihirnya tuh, ada penyihir yang merubah dia merubah lagu jadi kereta dan lain-lain. Nah, ini ada yang saya ingin merubah langsung jadi harimau. Sebenarnya ini ceritanya si kancil ya. Ini yang jawab siapa? Mengaku. Jadi, adik-adik sekalian, kalau si kancil itu tidak termasuk fairy tale, dia masuknya ke fable. Karena tokoh-tokohnya itu hewan. Oke, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam Iya, Kak. pertanyaan ini. Ya. Please, tadi kita sudah menjawab beberapa soal tentang fractured fairy tales. Dan tujuan dari pembelajaran ini agar kalian bisa mengkomunikasikan dan menyampaikan ide tentang naratif teks dan khususnya cerita yang diparodikan atau fractured story, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dan selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana cara membuat dari apa itu fractured fairy tale. Ada yang bisa bantu bacakan? Yang lagi dibaca itu di mana? Boleh bacakan? Yang silent. Yang lain dengarkan ya. Ya. Jadi, fractured story is a story that has been written in another way. It aims at teaching adult lessons or conveying more modern moral message. Jadi, artinya fractured story itu adalah cerita yang diceritakan kembali untuk menyampaikan pesan moral yang disampaikan itu lebih update. Misalkan cerita Cinderella tadi diubah jadi latarnya di era modern seperti itu. Kemudian, in a fractured story, the elements of a story are changed. The characters and locations are usually different from the original story. Jadi, dalam fractured story itu, cerita yang sudah famous ini akan diubah beberapa halnya seperti ada plotnya atau karakternya dan setting dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengubahnya. Here are several ways to fracture a story. The first one, point of view. We can change the point of view by retell the story from the perspective of a different character. Jadi, dari poin yang pertama ini kita bisa mengubah point of view. Apa itu point of view?
Sudut pandang. Ya, sudut pandang. Dan hampir semua fairy tale itu ceritanya happy ending. Setuju? Ada yang pernah baca fairy tale sad ending? Pernah. Apa? Cinderella sad ending? Sophia. Kenapa Sophia sad ending? Nah, kenapa ayo? Supaya dia ketemu keluarga kaya. Siapa yang gak seneng? Kawan Maria. Oke, jadi mayoritas dari cerita fairy tale itu endingnya adalah happy ending. Ya. Nah, di writer story ini kalian bisa kreasikan jadi sad ending, gitu. Bisa jadi Sophia pas mau dilantik jadi anak aja meninggal dan sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang cara mengubah fairy tale-nya? Yakin paham? Sedikit. Sedikit. Sekali lagi saya akan tanya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Sekarang berarti yang hadir 39. 38. 38 ya. Sekarang kakak mau kalian bentuk kelompok. Terdiri dari 5 sampai 6 orang. Tidak boleh lebih dari 6 ya. Dan duduknya langsung berkelompok, kakak beri waktu. Kalau 5 menit dari 5 menit. Dalam 45 menit kalian harus sudah berkelompok. Sudah kumpul sama teman kelompoknya semua? Sudah? Sudah? Oke, sekarang kakak mau kalian kirim perwakilan kelompoknya satu. Ada yang mau pilih duluan? Boleh diam dulu. Percayakan kepada perwakilan kelompoknya ini semua yang benar. Boleh diam sebentar. Nah, sekarang dari perwakilan temannya pilih nomor berapa? Berarti cerita yang harus dibuat adalah The Red Oke? Iya, boleh. Ini tadi boleh dengarkan tangan dulu. Boleh dengarkan enggak? Jadi nanti kalian kerjakan selama sampai ke jam 2 pas. Jam 2 pas. Ya. Halo. Hai. Boleh berdiskusi tapi suaranya dikecilkan lagi ya teman-teman. Halo semuanya. Ya. Halo Nah, everyone. tadi kelompok ya, halo everyone. Tadi kelompok-kelompok yang belum selesai silakan diselesaikan. Dan untuk kelompok pertama yang maju di sini. Jangan kelompok yang ini maju. Wah, dia mau jago lu. Jago lu ke situ.
Jawa lo. Ijab flashback ke Jawa lo. Semuanya tolong dengarkan cerita teman-temannya ya. Semuanya diam. Hello everyone, my name is Anita Nofadila. Hadir. My name is Karen. One day, her father Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Semuanya ngerti? Oke, kata harap dari pembelajaran kali ini nantinya bisa menambah pengetahuan kalian untuk mengerjakan kegiatan. Amin ya Allah. Dan kami mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau tindakan selama pembelajaran. Dan mari kita apresiasi diri sendiri dengan bertepuk tangan. Tadi disebutnya tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang sebelum pulang selamat kedua bosnya di sini adalah Duduk. Respect Allah. Duduk. Before we go home,
Let us pray together. Shall we? Pray, Lord. Amin. Duduk. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.